Jadi di gini, sini Tuhan Anda saya dulu atau saya cuma lanjut? konfirmasi. Enggak, ini Lanjut. kan saya belum selesai waktu saya karena saya belum Oh, sampai di poin silakan klimaksnya belum lanjut. selesai. Terusin Jadi aja dulu. Terusin aja dulu. ya, jadi ketika ada Tuhan yang maha mengetahui ciptaannya, kapasitasnya cuma mampu membawa beban berat 20 kilo, dia perintahkan hambanya bawa beban 50 kilo. Ini psikopat. Saya punya anak umur 5 tahun. Anakku, saya mau kau bawa beban 20 kilo. Saya ini kan masih 5 tahun, Bunda. Saya nggak mau tahu. Kalau kau tidak bisa bawa itu beban 20 kilo, kepalamu besok saya habisi. Ternyata anak saya yang tidak mampu ini tertatih-tatih mengikuti perintah ibunya. Akhirnya dia tunjukkan. Karena memang tidak mampu. Bukan perkara mau tidak mau. Dia tidak mampu. Karena saya lihat anak saya tidak mampu membawa gas 20 kilo. Gak bisa kau ternyata ya nak. Ya udahlah, mati aja lah aku ya. Aku yang mati. Mati aja aku. Pak, ini kalau seandainya seorang ibu gini ini dikatai psikopat Pak sama orang-orang. Seorang guru. Muridnya ada 40 orang. Tidak ada yang boleh berkedip 40 orang ini di kelas saya. Padahal dia tahu tidak akan ada yang mampu melakukan itu. Seandainya ada yang berkedip, di DO di sekolah ini. Karena manusia tidak mampu tidak berkedip, dia naturnya manusia, dan si guru ini tahu manusia itu kebutuhan mengedipnya itu penting bagi mata dia, akhirnya mengediplah semua anak-anak. Tidak ada satupun yang mampu mengikuti perintah saya. Di DO kalian. Tapi karena saya kasihan, ya udah saya aja deh yang dipecat dari sekolah ini ya. Pak, ini psikopat. Ini ilustrasinya. Psikopat, Pak. Sudah tahu manusia nggak mampu ikuti semua perintah Taurat, tapi masih paksa manusia untuk ikuti perintah Taurat. Akhirnya manusia tidak mampu, mati sendiri kemudian menebus kutuk hukum Taurat. What's wrong with your God? Saya nggak ngerti Tuhan Anda ada apa. Dan lucunya lagi, doktrin ini bukan doktrin pengajaran Yesus, tapi pengajaran Paulus. Anda bawa ulangan 28:15 tadi, itu perintahnya gini Pak. Saya bacakan baik-baik. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Yes. Kalau tidak kau jalankan hukum Taurat, kau terkutuk. Tapi Tuhannya Bani Israel ini Tuhan yang pengampun. Kenapa? Dia berikan aturan dalam kitab Imamat, pasal ke-7 nomor 13, pasal ke-7 nomor 1, bahwa ketika kau bersalah, ada penebusmu. Apa itu? Harta bendamu dari korban bakaran yang kau miliki. Tuhannya Bani Israel tidak sesikopat itu. Dia berikan hukum. Ketika tak mampu melakukan hukum, masih ada solusi. Tenang. Apa itu? Kalian korbankan saja harta benda. Maka kalian tertebus dan berdamai dengan Tuhan. Imamat pasal 7, nomor 1 dan Imamat pasal 7, nomor 13. Silakan dibaca. Ya. Jadi ternyata Tuhannya Bani Israel tidak psikopat itu. Dia kasih solusi. Kalau kalian menghabisi nyawa orang lain, ada kok cara menebusnya. Ya, buka Imamat pasal 7. Saudara-saudaraku, saya tidak sedang mengada-ada, ini kitabnya orang Yahudi. Ya, mari kita baca. Di perikop ini judulnya adalah korban penebus salah. Saya bingung. Ketika Tuhannya Bani Israel kasih hukum Taurat terkutuk kalau kalian nggak jalankan. Ya, itu betul. Tapi tenang saja. Dalam Imamat korban penebus salah. Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan maha kudus. Di tempat orang menyembelih korban bakaran itu, disitulah harus disembelih bla 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 bersegala lemak, kotoran bla bla bla. Dikatakan di situ. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya, haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus. Seperti halnya dengan korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa. Tapi orang Kristen berdasarkan pengajaran Paulus. Belum. Ya, terakhir. Terakhir. Berdasarkan pengajaran Paulus, Galatia pasal 3 ayat 10, silakan dibuka, merubah kitab Ulangan pasal 26. Ini perubahannya. Ini ngeri sekali.
Ya, itulah kenapa Islam katakan bahwa orang-orang Yahudi termasuk Paulus merubah segala sesuatu daripada tempatnya. Inilah timbulnya kesesatan. Galatia pasal 3 nomor 10 kita baca. Saya akan tunjukkan perubahannya. Kata Paulus kepada orang-orang di Galatia yang tidak pernah melakukan hukum Taurat. Ingat ya, Paulus mengajar ke Galatia, itu bukan orang Yahudi. Korintus, Efesus, Galatia, Roma. Nggak ada kaitannya dengan hukum Taurat. Mereka orang yang berkulub, mereka orang pagan. Lalu apa kata Paulus? Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Justru Paulus mengajarkan orang yang berada di bawah pekerjaan hukum Taurat di bawah kutuk, padahal Tuhan sendiri yang perintahkan manusia jalankan hukum Taurat. Terkutuk kalau tidak menjalankan. Tapi kata Paulus, terkutuklah orang yang justru menjalankan hukum Taurat. Karena menurut Paulus ada tertulisnya begini, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Lihat perubahannya di mana? Mari kita lihat. Teman-teman ini jangan, ini baru besarkan Fandi, ini penting banget nih Fandi. Pembuktian, ada perubahan pengajaran dari Paulus. Perhatikan teman-teman, Paulus mengajarkan di sini, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Di sini dikatakan yang tidak melakukan segala sesuatu. Paulus ternyata mengutip kitab apa teman-teman? Perhatikan ini ada bintang. Ternyata Ulangan 27-26 yang dia kutip. Di sini teman-teman, bukan terkutuk, bukan yang tidak melakukan segala sesuatu, tetapi terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Perhatikan ini. Ini berubah. Ini berubah teman-teman. Kalau di Ulangan 27-26, orang yang terkutuk adalah yang tidak melakukan hukum Taurat. Menurut Paulus, yang tidak melakukan semua hukum Taurat itu terkutuk. Sementara Tuhan Bani Israel sendiri, ketika ada yang tidak menjalankan hukum Taurat, memberikan hukum kemudian solusi apa itu? Korban penebus salah. Itu data yang saya tunjukkan. Dan lucunya lagi, ketika kitab Torah diberikan kepada Bani Israel dan kalau tidak dilakukan terkutuk, tiba-tiba dengan matinya Yesus telah batal hukum Taurat. Tuhan yang memberikan hukum Taurat ribuan tahun coba dijalankan manusia. Ternyata karena tak ada yang mampu, Tuhan batalkan hukum itu. Ada apa dengan Tuhannya Bapak ini? Silakan Pak, dijelaskan. Oke. Sebenarnya dalam ulangan tadi saya baca sekali lagi ya, supaya clear. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala, ada kata segalanya. Jadi bukan segala, bukan ditambahin, segala perintah dan segala ketetapannya, maka kamu akan kutuk. Oke, kembali ke imamat. Jadi begini, waktu zaman Abraham, Taurat ini belum ada. Abraham belum ada. Taurat ini ditulis waktu mereka mulai keluar dari tanah Mesir. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, maka di Gunung Sinai itu, situlah waktu itu orang Israel mengatakan begini, berikan aja kami perintah, biar kami gak usah berurusan dengan Tuhan. Maka saat itulah Tuhan memberikan hukum Taurat itu. Tetapi setelah Tuhan berikan hukum Taurat, karena dia tahu manusia akan gagal. Ini ya. Karena dia tahu manusia akan gagal melakukan hukum Taurat itu, maka disiapkannya lah korban bakaran yang di imamat itu. Nah, intinya seperti mana tadi Umi katakan, ada korban penebus dosa. Makanya orang Kristen percaya bahwa korban penebus dosa yang dulunya itu hewan itu tadi, itu Allah yang melakukannya bagi manusia. Jadi sebenarnya nggak ada konsep kekristenan itu memang begitu dari Kejadian sampai Wahyu. Saya ingin tanya Umi, kenapa orang Muslim naik haji pada hari kurban?
kalau terjemahan dari kita Kristen, itu bicara tentang domba. Karena waktu itu domba yang dipersembahkan. Jadi kalau dari perspektif kita, untuk menghapus dosa itu selalu harus ada yang dikorbankan. Saya baca dalam buku Roma ya Umi ya. Ufi atau Umi sih? Uni aja, Pak. Umi ya. Bapak baca kitab Roma ya. Bapak yang Bapak jadikan landasan ini kitabnya tulisan Paulus semua ya, yang saya ambil ya. Silakan, Pak. Roma ayat 5, Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab dalam hukum Taurat ada, sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama yang telah dibawa oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut. Jadi karena Adam berdosalah, maka dunia dikutuk, Adam diusir, itu gara-gara dosa semua. Semua yang terjadi di dunia ini adalah gara-gara dosa Adam itu, maka dunia pun dikutuk oleh Tuhan. Kalau kita baca di Kejadian. Maka dikatakan jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karenanya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang itu Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia itu banyak pernah dilakukan pembenaran. Ayat 17, ini terakhir ya. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu Kristus. Ayat 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh hukuman, demikian pula oleh satu peroleh kebenaran semua orang beroleh pembenaran hidup. Jadi orang Yahudi itu yang bisa ketemu sama Tuhan itu hanya imam besar. Imam besar itu hanya bisa ketemu sekali setahun. Imam besar itu akan membawa korban bakaran. Dan kalau imam besarnya diterima, ini ya perwakilan ini. Kalau imam besarnya diterima, maka semua orang Israel diterima. Walaupun mereka pada berdosa semua itu, tapi kalau imam besar diterima, maka mereka semua diterima. Tetapi kalau imam besarnya ditolak, mereka semua ditolak. Dan inilah perlambangan itu. Karena Yesus itu juga menjadi imam besar bagi orang Kristen, karena dia membawa dirinya sendiri sebagai korban bakaran. Saat dia diterima, maka semua orang Israel diterima. Jadi konsep daripada Yesus Juru Selamat itu, semua itu dari perjanjian lama, topologinya. Baru mengenai imamat tadi, semua imamat itu bicara tentang pengorbanan. Dan itulah yang orang Kristen percaya, yang Yesus kerjakan buat semua dosa manusia. Makasih. Dan saya ya. Teman-teman perhatikan baik-baik. Ini agak sedikit kalau kalian lost dalam apa yang saya sampaikan, kalian bisa nggak paham. Saya ulangi teman-teman. Ya silakan Bro Admin. Teman-teman perhatikan Bapak Bang Jo ini betul-betul membawa pengajaran Paulus. Ya, betul-betul membawa pengajaran Paulus. Bayangkan teman-teman, ribuan tahun lamanya kitab Torah itu diimani oleh orang Israel. Tiba-tiba ribuan tahun kemudian muncullah Paulus menjelaskan bahwa ternyata korban bakaran selama ini ternyata hanya tipologi. Di situ Tuhan sendiri mengajarkan agar manusia ketika mengorbankan korban bakaran itu menjadi penebus mereka. Ternyata ribuan tahun kemudian itu hanya tipologi.
Saya tidak ngerti tipologi ini, apakah ketika Tuhan perintahkan manusia untuk korbankan hewan ternak, dosanya betul-betul ditebus, atau hanya iming-iming Tuhan saja? Tipologi ini maksudnya apa? Nah, itu ya. Nah, lanjut. Kalau kita baca Ulangan pasal 28, 15, saya tadi tidak kutip ini, Pak. Ini yang Anda kutip yang tidak dikutip oleh Paulus. Paulus itu Galatia pasal 3 ayat 10 itu dia mengutip kitab Ulangan pasal 26, Pak, yang berubah diksinya. Saya sepakati yang namanya orang Islam dan orang Yahudi itu sama-sama. Ketika ada pelanggaran, manusia itu kalau dalam Islam berdosa, kalau dalam Yahudi mungkin menggunakan istilah terkutuk. Kalau dalam Islam, ketika manusia bertobat, maka Allah akan ampuni dosa mereka. Yahudi juga begitu. Ada aturan supaya mereka diampuni. Nah, bahkan menghabisi nyawa anak atau dosa waris itu sendiri secara eksplisit dibantah oleh kitab Ulangan sendiri, Pak. Ya, dalam kitab Yeskiel, Ulangan, dan beberapa ayat lainnya, bahwa Tuhannya Bani Israel itu tidak akan pernah mewariskan dosa bapak kepada anak. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri, Pak. Di sini Tuhan justru dihukum mati karena dosa manusia. Sedangkan di ayat ini seorang bapak saja tidak boleh dihukum mati karena anak dan anak tidak boleh dihukum mati karena bapak. Nah, Tuhan yang berbicara dalam Ulangan 24 ayat 16 ini memang berkontradiksi dengan Tuhan yang disampaikan dalam Yesaya 21:14 di mana Tuhan memerintahkan bunuhlah anak-anak mereka karena nenek moyangnya berdosa. Memang saya akui, Pak, ada kontradiksi dalam kitab Perjanjian Lama tentang sifat Tuhan. Saya akui itu, ya. Dan itu bukan menjadi rahasia ini ya, itu sudah menjadi rahasia umum. Nah, masalahnya adalah ketika Anda mengutip pengajaran Paulus dengan mengatakan tidak ada yang bisa diampuni kalau tidak ada kematian. Ini dibantah oleh Yesus. Kenapa saya katakan begitu? Saya kasih data. Bentar ya, Pak. Bentar dulu, ini apa ininya ya? Cluenya, bentar saya cari cluenya dulu. Ah, ini dia. Dalam Lukas pasal 7 nomor 47, itu bertentangan dengan pengajaran Paulus dalam kitab Ibrani. Tidak, dalam hukum Taurat tidak ada yang diampuni tanpa penumpahan darah. Lukas berapa, Mbak? Lukas pasal 7 nomor 47. Ya. Bapak baca ketika Yesus hadir ke dunia, dia itu menjalankan hukum Taurat. Dan orang-orang yang harusnya bersama dia itu harusnya menjalankan hukum Taurat karena dia sendiri mengatakan aku tidak meniadakan hukum Taurat. Kalau Tuhan Bapa tidak mengampuni dosa tanpa adanya tertumpah darah sama sekali, bagaimana dengan kitab Lukas ini? Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Pak, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Alasan dosa perempuan sundal ini diampuni oleh Tuhan Bapa adalah karena dia banyak berbuat kasih, bukan karena tercurahkan darah Yesus karena Yesus belum mati waktu itu. Tuh. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ini bantahan dari ajarannya Paulus. Yesus menentang, kenapa? Dengan sikap Yesus justru mengajarkan bahwa dosa itu bukan diampuni karena tertumpah darah. Tapi ada hal lain yang menjadi asbab dosa diampuni. Ini ada kata karena ya Pak di sini. Karena dia banyak berbuat kasih. Nah, jadi tadi yang saya minta dalil eksplisit dosa waris bahwa Adam terkutuk tidak pernah kita bisa temukan secara eksplisit dalam kitab Perjanjian Lama. Ribuan tahun lamanya manusia tahu bahwa Adam tidak terkutuk karena tidak tertulis Adam terkutuk, tapi kemudian terkutuk menurut Paulus yang muncul pertama sekali di abad awal-awal yang mana ajaran Kristen semua dan bahkan Kristen itu sendiri muncul dari dia.
setelah Yesus naik ke surga. Dan sebelumnya Yesus berkata, hati-hati dengan penyesat, karena penyesat ini adalah serigala berbulu domba. Mengaku pengikut Yesus padahal serigala. Dan penyesat ini adalah orang yang sebenarnya itu berkata dari Yesus, tapi sebenarnya bukan. Karena pembinasa keji adalah yang menghentikan kurban bakaran. Paulus bukan hanya menghentikan kurban bakaran. Efesus pasal 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus telah batalah segala kutuk hukum Taurat. Ya, mati Yesus batalah segala hukum Taurat dengan ketentuannya. Tuhan Bani Israel perintahkan manusia untuk jalankan hukum Taurat. Kalau tidak dijalankan, kalian semua terkutuk. Yesus datang tidak meniadakan hukum Taurat. Bahkan siapa yang mengajarkan hal terkecil dari hukum Taurat, maka dia tidak akan menempatkan tempat yang tinggi di surga. Tetapi Tuhan Bani Israel perintahkan jalankan hukum Taurat. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Paulus batalkan hukum Taurat. Silakan direnungkan ini. Paulus, orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus, mengaku di waktu mau ke Damsyik dengan 2 kesaksian. Di satu sisi dia katakan, pengikutnya yang banyak itu mendengar tapi tidak melihat. Di satu sisi dia katakan lagi bahwa pengikutnya yang banyak itu melihat tapi tak mendengar. Dengan kesaksian yang bertentangan ini, dia mengklaim bahwa dia dipilih oleh Yesus dari sejak kandungan untuk memberitakan Injil kepada orang yang tidak bersunat. Gitu. Ini yang saya temukan, Pak, dari hasil pembelajaran dengan membaca kitab Anda. Dari tadi ketika saya meminta bagaimana pengajaran Kristen ini dosa waris itu muncul kutukan Adam, ternyata dari Paulus. Bagaimana kemudian orang Kristen membenarkan bahwa Tuhan itu hanya mengampuni dengan kematian tumbal. Itu juga pengajaran Paulus. Karena Yesus sendiri mengampuni seorang pesundal bukan karena tertumpahnya darah, tetapi karena perempuan itu banyak berbuat kasih. Ini agak lain ya. Nah, jadi mungkin lebih enak biar kita mengkerucut dan tidak melebar kemana-mana. Saya minta bahwa Adam dikatakan terkutuk menurut nabi-nabi Israel dan menurut Yesus, bukan menurut Paulus. Kalau menurut Paulus, oke lah, tidak apa-apa. Silakan, itu urusan kalian. Itu satu. Yang kedua adalah seperti yang saya sampaikan tadi, Bang Jo ya. Kalau memang Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih, kenapa dia memberikan hukum yang menjadi kutuk yang dia tahu bahwa manusia tidak mampu lakukan? Dan dia menjadi asbab banyaknya manusia mati masuk neraka, termasuk bayi-bayi, karena tidak dibaptis dalam nama Yesus. Berapa ratus juta jiwa mati sebelum kedatangan Yesus, karena mereka tidak sama sekali mampu menjalankan hukum Taurat, dan Yesus belum menjadi penebus mereka. Karena ternyata penebusan bakaran itu hanyalah tipologi, bukan penebus sejati. Silakan. Oke, makasih. Ya, buat kawan-kawan tek layar dulu ya, biar nggak tegang-tegang komalnya. Apa? Ya, dia minta tap-tap layar gitu. Saya udah tap nih. Kau. Ini. Oke, tadi mengenai Adam. Adam itu dia tidak masuk di hukum Taurat karena hukum Taurat belum ada saat itu. Tetapi ada satu perintah di sana. Perintahnya apa? Saat engkau makan buah itu, engkau akan mati. Jadi Adam saat itu sudah ada perintah yang Tuhan katakan situ. Saat engkau makan buah itu, engkau akan mati. Dan waktu dia makan buah itu, kenapa dia tidak mati? Karena ada domba yang mati. Jadi kami harus balik ke situ, Mi. Jadi domba yang mati, domba itulah yang dibuat Tuhan untuk menutupin dia. Kan dia telanjang tuh, maka kulitnya lah. Jadi kenapa Adam tidak mati? Karena ada korban bakaran saat itu domba itu. Juga orang Israel. Ada tulah ke-10. Tulah ke-10 itu kan semua anak sulung mati. Pada saat itu semua mati. Tetapi anak sulung orang Israel tidak mati. Karena ada juga darah. Ada domba yang dikorbankan di sana. Jadi waktu Yesus datang, apa kata Yohanes tentang dia? Inilah anak domba Allah.
Sehingga dalam buku Yohanes 1, ya jadi itu tadi mengenai kejadian itu. Jadi Taurat itu ada semenjak zaman Musa saja, sebelumnya itu belum ada. Allah, makanya sebelum Taurat itu, walaupun mereka banyak berbuat salah, kecuali Adam karena dibilang jangan makan buah itu, mereka tidak mati karena belum ada peraturan di saat itu. Kecuali setelah ada peraturannya, itu setelah mereka keluar dari tanah Mesir, maka saat itu banyak yang mati. Waktu hukum Taurat itu diberikan, 3.000 yang mati. Jadi waktu hukum Taurat itu diberikan, mereka mendekat ke gunung itu, 3.000 yang mati. Nah itu dia kalau baca di Alkitab. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penebusan itu. Karena intinya itu hanya itu aja, Umi ya. Saya bilang tadi, kita ulang-ulang, orang Yahudi percaya harus melakukan hukum Taurat, teman-teman kita Muslim percaya harus dengan amal. Kita percaya, orang Kristen percaya, tidak sanggup melakukan hukum Taurat itu. Yang kedua, kalaupun amal orang Kristen percaya, amal mereka pun tidak cukup membuat mereka masuk ke surga. Maka Yesus menaikkan lagi standar hukum Taurat itu, Umi. Apa kata dia? Kalau di hukum Taurat, kalau kita membunuh baru berdosa. Tuhan katakan apa? Kalau engkau membenci saudaramu, sama dengan membunuh. Kalau di Taurat katakan apa? Kalau engkau berzina, baru engkau berdosa. Yesus katakan apa? Kalau engkau membayangkan saja, engkau sudah berdosa. Bahkan Yesus menaikkan standarnya, nggak ada yang bisa. Makanya kita butuh juru selamat. Maka dikatakannya dia datang kan namanya Joshua, penyelamat. Kita tidak bisa masuk ke standar Allah. Kita tidak bisa masuk ke standar kekudusan Allah. Itu dia sebenarnya konsepnya. Sehingga dalam buku Yohanes, ini pasti sering juga diperdebatin ini, tapi ya saya baca aja. Ini bukan surat Paulus, Yohanes pasal 1, ayat 1. Pasti udah hafal ini. Pada mulanya lah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu. Aku dengerin di gereja dulu, lo sakit kuping dengarnya. Oh, ya udah. Kalau gitu. Sabar juga. Nggak apa-apa, lanjut Bang Jo. Udah sabar. Nggak Bang Jo, santai aja. Dia masih muda, jadi masih menggebu-gebu semangatnya ya. Bang Jo mudah-mudahan maklum. Lanjut aja Bang Jo, nggak apa-apa. Ya. Jadi, jadi saya, oke, nggak apa-apa. Jadi artinya itu tadi. Kenapa kita ada perjanjian lama itu? Memang semua itu dari sananya diambil. Jadi, tetapi orang Kristen, Yesus ya, ini saya kasih tahu. Waktu Yesus bangkit dan Yesus sebelum bangkit, kata-katanya berbeda. Sebelum dia mati, dibilangnya begini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tapi setelah dia mati dan dia ketemu dengan 2 muridnya di jalan Emmaus, apa kata dia? Maka Yesus menerangkan tentang dirinya, tentang diri Yesus, mulai dari perjanjian lama, mulai dari kejadian dan sebagainya, tentang dirinya. Tentang dirinya itu apa? Simbol tentang dia. Salah satunya waktu Musa itu, waktu dikatakan kau pukul batu itu, maka dari batu itu akan keluar air. Itu bicara tentang Yesus yang akan disalibkan. Jadi semua yang ada di perjanjian lama itu, di perjanjian baru itu adalah hiasan apa yang akan terjadi kemudian di perjanjian baru. Thank you, Mi. Makasih kawan yang tadi yang udah gak sabar. Thank you. Unik, nyambung dong. Ya, Bro Admin sedikit Bro Admin, biar saya tanggapi dulu, nanti Bro Admin masuk ya. Pak Bang Jo di sini izin ya, karena saya kan seorang muslimah. Saya membuktikan bahwa doktrin Kristen itu bertentangan dengan kitab suci kalian. Itu tugas saya ya. Bukan saya ingin menyerang iman Anda, tapi karena saya belajar kitab Anda, maka saya sedang membuktikan bahwa doktrin Kristen rata-rata ditentang oleh isi kitab suci. Nah, lanjut aja. Tadi kan saya berbicara tentang ya, saya kan tadi tanya tentang dosa waris secara eksplisit.
ya. Ternyata dibawa dari pendapat Paulus. Oke lah, kita tahu pada akhirnya memang ternyata konsep dosa waris itu, kutukan Adam itu bukan dari Tuhan yang Bani Israel dan Yesus, tetapi dari Paulus. Dan kemudian saya sudah tunjukkan ada perubahan ayat yang dikutip oleh Paulus dalam Ulangan 27-26. Tadi 26-27 di Galatia 3:10 yang terkorelasi dengan Ulangan 26. Nah, bicara tentang Ulangan 28-15 tadi saya sudah katakan, betul terkutuk, tapi Tuhan memberikan penebusan kurban bakaran. Kalau ternyata kurban bakaran itu tidak betul-betul menghapus dosa, apakah Tuhan lagi main-main ini? Bilang jadi penebus dosa, ternyata tidak ya. Ini saya nggak ngerti lagi cara berpikirnya Tuhannya Pak Jo. Nah, lanjut. Lalu saya mau menghancurkan doktrin bahwa diampuni itu karena tumpahnya darah manusia, Pak. Kenapa? Saya baca dalam beberapa ayat di kitab suci, silakan Bapak baca ya. Yesaya pasal 40, bentar. Yesaya pasal 40 nomor 2, Pak. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ya, kalau dalam Islam ini istilahnya kafarat, Pak. Kafarat itu apa? Ketika di dunia kita tersakiti, kita terluka, maka bahkan dalam hadis kalau kita terkena jarum saja tangannya, kita akan gugur dosanya. Itu karena kafarat, hukuman Tuhan di dunia. Maka bukan penumpahan darah Tuhan, manusia sudah diampuni. Artinya manusia bisa diampuni tanpa darahnya Tuhan. Lanjut, saya bacakan dalam Yesaya pasal 6 ayat ke-7, Pak. Ini tidak ada kaitannya dengan darah Tuhan lagi. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Pengajaran Paulus tidak ada dalam kitab hukum Taurat bahwa kecuali segala dosa diampuni karena penumpahan darah. Ini agak lucu nih. Ternyata Yesaya mengajarkan bahwa manusia bisa diampuni tanpa penumpahan darah, bahkan penumpahan darah Tuhan. Dengan apa? Ketika ada bara api yang disebut dalam bahasa aslinya rispah, dilekatkan kepada bibirnya, tercium rispa batu keramik itu oleh Yesaya, maka dosanya diampuni. Artinya sama seperti umat Islam juga, ada kafarat. Kafarat, hukuman yang terjadi untuk diampuni. Artinya, siapa yang berdosa, dia yang tanggung. Bukan orang lain atau Tuhan yang menanggung. Ini. Kemudian, terkait tentang pengabaran Injil adalah suatu kebodohan. Tapi Bapak tahu tidak dalam kitab Amsal pasal 16 nomor 22. Justru kebodohan itu adalah kebinasaan, Pak. Ayatnya, akal budi adalah sumber kehidupan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Sementara Paulus lagi-lagi Paulus ajarkan bahwa pemberitaan Injil itu ya betul bagi orang-orang ini kebodohan, tapi bagi kita suatu ini. Lagi-lagi Paulus. Penumpahan tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Paulus. Adam terkutuk karena dosa. Paulus. Dan akal orang Injil suatu kebodohan. Paulus. Lagi-lagi Paulus. Maka kalau kita katakan, apakah Kristen ini pengikut Yesus? Bukan. Umat Kristen itu doktrinnya datang dari Paulus. Karena memang Pauluslah yang mengajarkan Kristen di Antioquia pertama sekali. Sementara Yesus itu mengajarkan hal yang tidak berbantahan dengan hukum Taurat. Tapi dia datang menggenapi. Menggenapi tidak sama dengan membatalkan. Menggenapi itu Pak, kalau kita bicara pakai diksi bahasa Indonesia. Saya ingin menggenapi tugas saya. Berarti tugasnya masih ganjil, Pak. Dan genap itu bisa muncul hanya karena 2 perkara, Pak. Yang ganjil ini kalau dikurangi 1 jadi genap, Pak. Ditambah atau yang ganjil ini ditambahkan 1 jadi genap. Maka dalam Islam menggenapi ini bisa dijelaskan apa itu? Bahwa Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam itu mengurangi apa yang diharamkan, dikurangi, dijadikan halal. Itu ada Al-Quran.
Maka kalau kami lebih tepat menggunakan kata menggenapi, artinya Nabi Isa itu apa yang tadinya hukum yang menjadi hukum bagi Yakub karena pengharaman makanan yang diharamkan oleh Yakub karena hukuman bagi dia, maka dihalalkan oleh Nabi Isa. Itu artinya apa? Ya sesuai dengan definisi menggenapi itu. Tadinya 3 ganjil, kalau tidak ditambah, kalau tidak dikurang bisa jadi genap. Bukan malah dibatalkan. Sesuai dengan pengajaran Paulus. Oke, sudah Mi. Gitu. Silakan nanti Bro admin masuk nih. Ya, jadi saya pertama dua Bisa doktrin baca saya hancurkan. Ibrani 9. Lagi-lagi tulisan Paulus. Ibrani berapa Pak? 9 ayat 22. Ya. Ibrani adalah tulisan menurut sekolah Kristen sebagian adalah tulisan Paulus. Ya, Ibrani 9 ayat 22. 9 ayat 22. Saya bacakan. Ya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini pengajaran Paulus yang sudah saya tunjukkan bantahannya dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 7. Dosamu diampuni karena rispah telah sampai di bibirmu kau cium. Yesaya pasal 40 nomor 2. Kau diampuni karena kau berbuat yang perempuan tadi karena kau berbuat kasih. Kan saya sudah katakan. Tadi kan Paulus Umi ajarkan. bilang, imamat itu bicara soal pengampunan semua. Dan itu selalu ada kurban. Betul. Jadi gini, betul. Di Alkitab itu ada dia ada dia yang secara umum, tapi ada hal-hal lain yang kecil, tapi secara menyeluruhnya doktrinnya ya memang di imamat itu, semua buku imamat itu bicara tentang kematian Yesus. Bahwa harus ada yang mati. Gitu. Jadi itulah doktrin kekristenan. Umi mau bilang bagaimanapun. Enggak masalah, saya paham. It's okay Pak. Enggak, maksudnya saya mencoba untuk membuktikan bahwa doktrin Kristen itu muncul dari ajaran Paulus. Oh enggak juga, di perjanjian lama itu selalu ada korban. Tanpa ada korban enggak ada. Ayat yang ini Bapak tidak tanggapi? Yesaya 6 ayat 7, Yesaya 40 ayat 2. Bapak tidak tanggapi itu? Oke, Taurat kan kita bicara soal Taurat itu kan tulisan si Musa ini. Disitulah hukum-hukumnya itu ditulis kan. Bahkan di Paulus tulis begini. Walaupun engkau berkorban, melakukan segala sesuatu tanpa kasih tidak berguna. Berbuat baik dan sebagainya pun tanpa kasih tidak berguna. Nah, saya baca di Ibrani pasal 10 ya. Ibrani pasal 10. Pak, Nabi Yesaya ini hidupnya itu sudah di bawah hukum Taurat atau belum Pak? Nah, udah. Saya masuk ke hukum yang dituliskan oleh Musa itu. Itulah aturan-aturan yang ini ada. Poin Pak. Saya minta poinnya, strike to the point Pak. Paulus itu mengatakan dalam hukum Taurat tidak ada pengampunan kecuali tertumpahnya darah. Ya. Oke. Nah, yang saya tanya kenapa Yesaya diampuni tanpa penumpahan darah? Itu yang saya tanyakan. Yesaya berapa, Mbak? Pertama Yesaya pasal 6 ayat 7, Pak. Silakan dibaca. Yesaya pasal 6 ayat 7. 5 sampai 7 itu. Bang Jo. Dari nomor 5, dari ayat 5 sampai 7. Sambil nyari nih, Alfi salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh saya jawab? Silakan. Dari mana diambilnya bara itu, Mbak? Itu kan Serafim yang ngambil, Pak. Dari mana diambilnya? Dari atas misbah. Dari tempat persembahan korban bakaran, Mbak. Dari atas misbah. Mesbah. Iya. Di mesbah itu korban bakaran. Iya, Bapak baca ayatnya. Ia menyentuhkannya kepada mulutku. Iya, karena serta berkata. Di situ sudah ada korban bakaran. Mesbah selalu bicara korban bakaran. Iya, mana dalilnya kalau dia diampuni karena misbah, karena korban bakaran? Karena di situ ada korban bakaran, Mbak. Ya,
Jadi Iya Pak, dari mana Bapak tahu? jadi gini, Kalau di atas misbah itu pasti korban bakaran yang sedang pasti, berlangsung. pasti. Ya, Pak, kita bicara konteks saya aja. Mohon maaf nih, itu tafsiran Bapak. Enggak. Saya bicara Mesbah, ketika sekarang di mesbah itu apa? Enggak, Pak. Saya baca di ayat ke-7 ya. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan. Pak, kalau seandainya ya korban bakaran itu yang menjadi penghapus dosa Yesaya, tentu kita akan membaca diksinya seperti itu. Lihat, korban bakaran ini telah kau habiskan nyawanya, maka kau telah diampuni. Maka terhapusnya dosa Yesaya karena tumpahnya darah. Mbak. Tapi yang saya baca, lihat, batu keramik bara api itu telah tersentuh kepada bibirmu dan dosamu telah diampuni. Begitu juga dengan Yesus. Dosamu yang banyak itu telah diampuni karena kau banyak berbuat kasih. Yang saya tegaskan di 2 ayat ini, pengampunan dosa itu karena apa? Yesaya karena bibirnya diletakkan batu rispah itu, pesundal yang bersama Yesus karena dia banyak berbuat kasih. Dua-duanya bukan karena diampuni karena tertumpahnya darah. Itu poinnya, Pak. Boleh saya jawab? Itu poinnya. Silakan Pak. Baca ya. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Mesbah itu selalu bicara korban bakaran. Jadi itu melambangkan sudah ada yang dikorbankan di situ. Jadi selalu ujung-ujungnya harus ada yang dikorbankan. Sehingga itu melambangkan aja bahwa sudah Pak, dikorbankan. mana di situ bahwa dikorban? Pak, cobalah. Coba Bapak jangan mempelintir perkataan Yesaya di situ. Batu ini telah menyentuh bibirmu. Karena batu itu telah menyentuh. Pak, kalau memang karena kurban bakaran, kenapa harus tersentuh lagi bibirnya Yesaya, Pak? Sekarang maksud saya, kenapa harus dari mesbah itu? Jadi mesbah ya, itu karena gini Pak, dari mana bara ditemukan? Mau dari pembakaran sampah? Bapak ini lucu. Yang saya poinnya yang paling penting yang ingin saya tanggapi. Bahkan bukan cuma itu. Bapak baca ya, saya pasal 40 nomor 2. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan. Pak, alasan seseorang diampuni itu secara eksplisit di 3 ayat yang saya baca itu sudah saya bacakan juga. Di Yesaya tadi itu harus ada dihukum, Mbak. Harus ada. Oh iya, nah, apakah mereka darah siapa yang tertumpah? Darah siapa yang tertumpah untuk orang Israel, Pak? Harus, kalau Pak, dia kalau sudah dihukum itu bukan berarti darah tertumpah. Kalau Pak, gini, Mbak, kalau Bapak sudah ngerti di bawah sih? Musa, Bapak, bentar, semua Pak. harus ada korban bakaran. Siapa yang dibakar? Siapa yang dibakar Yesaya 40 ini? Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari Tuhan. Apa mereka dibakar, Pak? Pak, Bapak dengarkan nih. Pak, mempelintir itu pekerjaan mudah, Pak. Bukan. Ketika Tuhan dalam 3 ayat, bentar nih, saya bawa 3 ayat loh, Bapak. Silakan. Dalam ayat Lukas yang saya bawakan tadi, Yesus berkata, Lukas 7:47, saya baca lagi nih. Apa jangan-jangan darah menstruasi perempuan ini yang tertumpah nih, jangan-jangan nih, saya nggak tahu nih. Lukas 7:47, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Waktu dosa perempuan ini diampuni, darah siapa yang tercurah, Pak? Oke, dalam kitab Yesaya lagi. Ketika batu serafim itu yang diambil dari misbah, Anda ngotot bahwa itu karena telah matinya kurban. Kenapa harus diambil lagi bara itu diletakkan ke mulutnya Yesaya? Toh sudah ada kurban yang mengampuni dosa, yang membuat dosanya terampuni. Di situ saya membaca secara eksplisit. Dosa Yesaya terampuni karena rispah itu sudah diletakkan di bibirnya. Bara panas itu telah terletak di bibirnya. Dia sudah merasakan hukuman panas. Artinya, dari ketiga ayat ini, kalau perempuan sundal itu menebus dosanya dengan amal baiknya, yaitu kasihnya kepada manusia. Kalau dalam Yesaya pasal 6 ayat 7, dia dihukum dosa karena dosanya diampuni karena memang dia bertanggung jawab sendiri merasakan panasnya api bara di bibirnya.
sama seperti kafaratnya umat Islam. Kalau dalam Yesaya 40, karena mereka telah dihukum. Ketiga ayat ini menunjukkan tidak ada tumbal makhluk yang disebut manusia untuk keselamatan mereka bertiga, tidak ditebus oleh Tuhan, tapi mereka menanggungjawabkan perbuatannya masing-masing, sebagaimana orang Yahudi, sebagaimana orang Islam. Ini yang saya bantah dari doktrin pengajaran Paulus yang mengatakan tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Ya, kalau Bapak ngotot mengatakan, oh iya udah, kan itu karena ada korban bakaran. Tunjukkan di konteks ayat itu bahwa penghapusan dosa Yesaya dalam kitab Yesaya 6:7 dikarenakan korban bakaran itu. Ya, apalagi Bapak sudah bilang, ternyata korban bakaran dalam imamat itu cuma tipologi. Jadi lucu sekali kalau Bapak bilang Yesaya diampuni karena korban bakaran. Karena ternyata itu cuma tipologi, bukan the real penghapus dosa. Jadi yang mana sebenarnya doktrin Kristen ini yang betul? Boleh saya Ya? jawab? Silakan, doktrin berbantah dengan doktrin. Doktrin berbantah dengan kitab suci. Oke. Silakan. Jadi kan tadi Mbak tadi bilang imamat itu adalah standar. Harus ada yang dikorbankan supaya orang itu bisa diampuni dosanya. Itu terbukti di, nanti saya jawab yang Yesaya tadi. Terbukti waktu terjadi tulah ke-10. Setelah ada korban itu, kenapa harus dioleskan? Kan akhirnya mereka oleskan darah itu ke rumah itu. Itu perlambangan saja, mengoleskan darah itu ke rumah itu. Sama di buku Yesaya tadi, Mbak. Waktu dikatakannya bahwa diambilnya daripada korban bakaran, dia harus dioleskan ke situ. Maka sama dengan apa yang terjadi di tulah itu. Sekarang, Yesaya yang 1. Karena mereka telah dihukum. Oke, hukuman bagi orang itu harus ada yang mati. Syaratnya harus ada yang mati. Berarti sudah ada korban bakaran. Kalau enggak mereka sudah mati. Jadi buku Yesaya itu clear. Sekarang Yesus. Yang berhak mengampuni dosa di muka bumi adalah Yesus. Jadi Yesus dia mau mengampuni orang yang berbuat baik. Dia mau mengampuni orang yang berbuat jahat. Lihat waktu ada yang membunuh Yesus. Apa kata dia? Waktu dia dibunuh apa kata dia? Ampunilah mereka. Jadi tidak hanya orang yang berbuat baik. Orang yang membunuh dia pun dia ampuni. Karena dia adalah datang untuk mengampuni. Jadi orang yang baik itu, orang membunuh dia, semua diampuni dia. Bahkan ditanya oleh si Petrus, berapa kalikah orang bersalah bisa kuampuni? Yesus katakan ampuni. Kenapa? Karena Yesus akan bayar semua itu di kayu salib. Jadi waktu Yesus masih di muka bumi, sebelum dia mati di kayu salib, sama kayak kartu kredit, Mbak. Dia bayar pakai kartu kredit tuh. Pembayarannya semua di kayu salib. Selanjutnya, orang Israel, waktu mereka itu memberikan korban bakaran, tiap tahun mereka harus lakukan. Karena dosa di perjanjian lama itu hanya ditutupin. Bukan diampuni. Ditutupin saja. Tapi semua dosa itu, Yesus yang bayar semua di kayu salib. Jadi clear kan Pak, Mbak? Yang Yesaya, di Lukas, semua clear. Thank you. Oke, jadi gini Pak ya. Ini adalah doktrin gereja yang mengajarkan bahwa tipologi itu adalah kayak utang yang seolah-olah terbayar tapi nggak kebayar. Nanti baru Yesus muncul, baru utangnya semua kebayar. Pak, mohon maaf Pak ya, mohon maaf banget. Boleh ajarkan doktrin seperti ini, tapi kalau dalam ruang dialektika lintas agama, kita tentu bukan membawa doktrin semata, tetapi membawakan dalil tertulis. Baik, saya akan langsung membantah saja nih. Poin saya langsung mengerucut. Strike to the point. Ibrani 9:22 teman-teman perhatikan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saya ambil perkataan Paulus di terakhir ini. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Teman-teman kita bantah dengan dalil kitab sucinya Nabi-Nabi Bani Israel. Tokoh-tokoh Bani Israel. Dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 6. Saya bacakan teman-teman ya. Saya bacakan. Dengan kasih dan kesetiaan. Kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Ini sejalan dengan Islam ya teman-teman. Dengan amal perbuatan dosa diampuni dan
Kalau orang takut dengan Tuhan, maka secara tidak langsung orang akan menjauhi dari kejahatan. Bentar ada telepon. Nanti izin masuk ya. Uni sebentar aja nih teleponnya. Nanti izin masuk ya Uni ya. Ya. Nah, itu satu ya. Yang pertama, saya sedang menunjukkan bahwa Ibrani pasal 9 nomor 22 itu adalah pengajaran Paulus yang dibantah oleh Amsal pasal 16 ayat 6, dibantah lagi oleh Yesus sendiri. Dan ini menariknya penjelasan Bapak nih. Lukas pasal 7 nomor 47 lalu Bapak bilang, ya, yang mengampunikan adalah Yesus. Pak, justru ini menunjukkan bahwa Paulus telah berbantah-bantahan dengan Yesus. Paulus katakan tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Tapi ternyata Yesus bisa mengampuni tanpa tertumpahnya darah. Ini poin saya. Poin saya di sini. Dosa waris diajarkan Paulus. Dalam kitab Ulangan dikatakan tidak mungkin bapak dihukum karena anak dan begitu pun sebaliknya. Ini berbantah-bantahan nih Pak. Paulus itu baru hadir setelah Yesus katanya naik ke surga. Mengaku bertemu Yesus dengan dua kesaksian yang bertentangan. Setelah Yesus mengatakan hati-hati ada nabi palsu. Matius 23 nomor 16. Silakan Bapak baca. Ini menarik nih. Ini klimaks saya dan mungkin menjadi next topik buat kita berdua. Karena saya juga nggak mau muter-muter di sini aja. Saya sudah membuktikan bahwa Ibrani pasal 9:22, doktrin Kristen, fundamentalnya Kristen telah dibantah oleh Amsal 16 ayat 6, Yesaya tadi yang saya bacakan, kemudian Lukas pasal 47, bahwa tidak ada penumpahan darah pada saat ada pengampunan, justru Bapak berkelit dengan mengatakan, ya karena kan dia Tuhan bisa mengampuni. Hello, kalau begitu berarti Paulus tidak sesuai dengan pengajaran Yesus. Karena ternyata Tuhan bisa mengampuni tanpa darah. Nah, lalu topik selanjutnya. Kenapa saya katakan, saya tegaskan bahwa Paulus ini adalah ajaran yang bertentangan dengan Yesus secara indikator, karena saya ingin Bapak jawab satu pertanyaan saya, silakan. Tapi nanti ini menjadi next topik, setelahnya nanti Bro Admin dulu, saya istirahat sebentar. Bro Admin nanti menanggapi saya, Alfi nanti mungkin masuk, tapi saya mau menunjukkan kenapa. Apa topiknya Mbak? Bapak, saya dengarkan saya ini. Ya. Saya sudah tunjukkan ya, ada perbantahan antara pengajaran Paulus dengan pengajaran Nabi Israel dan juga ajaran Yesus. Ya, itu buktinya saya menggunakan dalil, bukan menggunakan doktrin. Bapak menjawab dengan doktrin, is okay, nggak masalah, itu kalian Kristen. Kenapa terjadi pertentangan antara Ibrani 9:22 dengan nabi-nabi Israel? Karena kalau Bapak telusuri Matius 23 nomor 16. In the picture right now. I take it first. Wait. Ya, di mute aja Pak Jo. Ya. Matius pasal 23 nomor 16 ya. Saya bacakan Pak. Ini alasan indikator. Saya membacakan indikator ya Pak. Nanti di mana konklusi akan saya dapatkan ketika Bapak menjawab pertanyaan saya. Setelahnya nanti Alfi masuk dan Bro Admin. Matius pasal 23 nomor 16 ya. Baik, saya bacakan Pak. Perikopnya ini, menurut standarisasi kekristenan, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di dalam perikop ini ada satu diksi yang ingin saya tanyakan ke Bapak nanti, tapi saya bacakan dulu. Ini alasan kenapa Ibrani dengan ajaran lain bertentangan, dengan Yesaya bertentangan, dengan Lukas bertentangan. Karena gini Pak, kata Yesus begini, celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta, ya, yang bersumpah demi bait suci. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, sementara kebodohan dibela oleh Paulus seperti tadi di awal diskusi kita, ya. Kemudian mana lagi ya? Mana dia? Bentar. Di ayat kedua-tiganya, di sini Yesus sedang mengutuk orang-orang ahli Taurat ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik sebab persepuluhan. Lanjut. Bentar, saya tunjukkan dulu. Yang paling penting itu adalah ini. Sabar ya Pak. Ini nanti menjadi topik kita setelah Bro Admin dan Alfi masuk. Biar mereka juga ikut berbicara. 3 kan Mbak? Ya, dia Matius 23. Nah, ini dia. Saya bacakan kembali. Dalil yang eksplisit. Matius 23 nomor 15. Silakan Bapak baca. Itu yang paling penting. Saya bacakan.
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Maka pertanyaan yang muncul dari ayat ini sebagai pembuktian dari kenapa Ibrani 9:22, kenapa semua pengajaran Paulus bertentangan dengan Yesus dan juga kitab para nabi, maka saya menemukan indikator. Kenapa? Karena dalam Matius 23 pasal 16, Yesus mengatakan ada ahli Farisi, ada ahli Taurat dari sekte Farisi yang mengajarkan agamanya, mengarungi lautan dan samudra, yang kemudian mentaubatkan satu manusia, yang mana manusia ini dan orang-orang yang mengikuti orang ini menjadi manusia terjahat di segala peradaban, di semua peradaban, atau menjadi manusia terjahat sepanjang hidup, ya, lebih jahat daripada si ahli Taurat yang Farisi ini. Maka pertanyaan saya adalah, siapakah orang yang dimaksud Yesus yang adalah ahli Taurat dari sekte Farisi, sekte sesat, yang membawa agama baru, yang bertentangan dengan Yesus dan nabi-nabi lainnya, yang kemudian ketika pengikutnya ini menjadi orang terjahat di muka bumi selain Paulus, Pak. Silakan dijawab namanya, nama orang. Kalau tidak ada satupun nama tokoh yang dari sekte Farisi membawa agama baru dan agama ini menjadi asbab kejahatan di muka bumi, jangan katakan Yesus ini salah menubuatkan, Pak. Jangan katakan bahwa tidak pernah terjadi hal ini, karena Yesus sudah mengatakan. Masa dia bernubuat tapi gagal? Celakalah hai kamu pemimpin buta, hari ahli Farisi. Maka tunjukkan satu orang Farisi sesat, orang sekte Farisi yang mengaku murid Yesus karena dia segala berbulu domba, mengajarkan agama baru yang pengikutnya menjadi orang terjahat di muka bumi. Silakan Bapak, karena saya bisa membuktikan itu Paulus nanti dengan indikator, dan setelah saya jelaskan bahwa itu Paulus, saya buktikan nanti, maka itulah kenapa ajaran Paulus semuanya bertentangan dengan Yesus dan para nabi. Karena Paulus adalah pengajar palsu menurut bukti yang nanti saya tunjukkan setelah Bapak bicara dan Bro Admin dan juga Alfi. Saya istirahat.